berkilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Itu kehidupan mama saya itu memang miskin. Bapak saya itu meninggal, itu peninggalannya kebun kelapa juga ada. Tapi karena kehidupan kami cuma perempuan, kami tidak diperhatikan. Setelah saya punya suami meninggal kan, tiba-tiba itu beban seakan-akan ada di pundak saya yang harus saya pikul, berat atau ringan harus saya pikul. Saya hamil, anak saya punya umur 6 bulan, dia selingkuh. Daripada saya punya hati sakit terus begini, lebih baik cerai supaya saya hidup senang. Saya juga bisa hidup sendiri. Walaupun perempuan, kita juga bisa berusaha. Kecenderungan meningkatnya jumlah kepala rumah tangga perempuan dari tahun ke tahun merupakan suatu fenomena menarik di Indonesia. Tidak kurang dari 6 juta rumah tangga di Indonesia dinakodai oleh mereka. Perempuan tanpa suami, janda, lajang, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Ironisnya, posisi perempuan sebagai kepala keluarga ini belum diakui baik dalam sistem di masyarakat maupun negara. Sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi masih mendiskriminasi dan meminggirkan mereka. Sebagian besar perempuan tanpa suami hidup dalam kemiskinan, kesendirian, dan trauma yang mendalam. Mereka pasrah dalam ketidakmengertian dan tenggelam dalam kesibukan mempertahankan hidup keluarganya. Mimpi mereka sederhana, hidup sejahtera, damai, dan bermartabat setara dengan masyarakat lainnya. Biar mengerti, ngikutin orang, jadinya nggak terlalu udah dagang, udah beku di rumah, jadinya kan senang Bu, ngikutin orang-orang banyak. Yang saya inginkan supaya jangan ada laki-laki aja yang jadi pemimpin. Saya berharap walaupun saya ndak jadi, ada perempuan lain yang jadi kades maupun kades. Selama ini sudah banyak sekali program-program pengentasan kemiskinan, bantuan-bantuan, pemberdayaan-pemberdayaan yang dilakukan di tingkat masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Tapi belum ada program yang secara khusus menjangkau perempuan kepala keluarga. Dalam membantu para perempuan kepala keluarga menggapai mimpi mereka, Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau Seknas PK sebagai lembaga yang bergelut dalam bidang pemberdayaan perempuan mengembangkan strategi yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi mereka. Secara umum, pemberdayaan perempuan kepala keluarga bertujuan untuk memperkuat perempuan kepala keluarga agar memiliki status yang setara dengan masyarakat lainnya sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam proses membangun masyarakat yang demokratis, adil, sejahtera, dan bermartabat.
Ada 4 pilar strategi terpadu yang dijalankan Seknas PK dalam melakukan pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Pilar pertama yaitu visioning, yaitu bagaimana membangun visi, misi, dan perspektif kelompok PK agar mereka mampu mentransformasikan program dan proyek sebagai alat untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Dalam proses membangun visi dan misi tersebut, berbagai strategi dan metode yang digunakan, diantaranya dengan kunjungan rutin dari rumah ke rumah, pertemuan rutin bulanan, juga berbagai kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan dan sebagainya. Visi dan misi memang harus selalu diingatkan dan juga difahami oleh seluruh anggota kelompok PK sehingga cita-cita kelompok PK itu menjadi cita-cita bersama. Pilar kedua dalam program pemberdayaan perempuan kepala keluarga adalah pengembangan kapasitas. Nah, setelah terbangun visi dan misi, kemudian kesadaran kritis dari PK ini muncul, kemudian kami memfasilitasi mereka untuk mengembangkan kapasitasnya melalui pelatihan dan pendampingan rutin dalam pertemuan-pertemuan. Nah, berbagai macam pelatihan pengembangan kapasitas yang diberikan antara lain itu dalam rangka untuk mengembangkan usaha, kemudian mengembangkan lembaga keuangan mikro, karena sebagian besar kelompok PK menggunakan entry point kegiatan simpan pinjam. Mereka dilatih untuk melakukan transparansi, melakukan pencatatan secara rutin sehingga anggota bisa mengetahui tentang perkembangan dan keuangan yang ada di kelompok. Tujuan dari peningkatan kapasitas yaitu meningkatkan daya saing mereka dalam kehidupannya, sehingga mereka juga nantinya bisa mengakses sumber daya yang ada di sekitar yang selama ini mereka tidak bisa peroleh, serta juga mengontrol atas sumber daya itu. Jadi mereka terlibat tidak hanya mengakses tapi juga mengontrol sumber daya tersebut. Peningkatan kapasitas ini dalam bentuk peningkatan wawasan, pengetahuan ataupun keterampilan yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti pelatihan, magang, studi banding ataupun dialog. Pilar yang ketiga itu pengembangan organisasi dan jaringan, sangat penting untuk pemberdayaan program PK ini, karena melalui pengembangan organisasi inilah kelompok perempuan kepala keluarga berlatih bagaimana dia menjadi pemimpin di situ. Pertama memang memimpin di tingkat kelompoknya sendiri, memimpin anggotanya, kemudian dia bagaimana menjadi pengurus kelompok. Pelan dan lambat laun mereka bisa menjadi pemimpin di sekitar wilayahnya, entah itu masyarakat umum. Terlebih dengan program yang ada seperti pengembangan hukum dan juga program pendidikan, mereka membaur dengan masyarakat umum. Disinilah mereka akan bisa berlatih memimpin masyarakat yang lebih luas. Pilar keempat, advokasi dan kampanye perubahan sosial. Nah, untuk pilar keempat ini adalah bagaimana PK itu sendiri mampu untuk menyuarakan permasalahan mereka kepada otoritas lokal, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang punya wewenang atau kekuasaan untuk melakukan perubahan kebijakan, baik dari tingkat desa maupun di tingkat yang lebih tinggi sampai nasional. Inti dari advokasi kan harus menyiapkan nih, bagaimana tuntutan mereka atau kebutuhan mereka atau permasalahan mereka itu mampu didengarkan. Nah, mampu didengarkan ini pasti harus menuntut proses komunikasi ya, komunikasi yang intensif antara PK sebagai masyarakat sipil atau PK sebagai warga negara dengan pemerintahnya, dengan pemimpinnya seperti itu. Apa sih yang Ibu dapatkan dari sebagai anggota PK ini? Banyak sekali. Kita untuk pilar keempat ini juga salah satunya melalui kampanye. Nah, kampanye bisa melalui media
maupun pendekatan-pendekatan intensif seperti lobby, negosiasi, ataupun bagaimana mengajak mereka untuk bisa ke lapangan langsung melihat kondisi yang ada di masyarakat seperti itu. Empat pilar kerangka pemberdayaan tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan di 8 provinsi wilayah dampingan PK. Kerja pengorganisasian tidaklah mudah. Pendamping lapang sering menemukan hambatan di lapangan yang menuntut mereka untuk terus menempa diri menjadi lebih kuat dalam mempertahankan visi dan misi yang diembannya. Ada 29 orang tenaga pendamping lapang PK yang menjadi ujung tombak pengorganisasian perempuan kepala keluarga saat ini. Pertama ya bagaimana mendampingi mereka, memfasilitasi mereka dari yang mereka tidak bisa, tidak mampu, terus kita jadikan ya mereka bisa memimpin kelompok, bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Peran pendamping lapang itu lebih ke pertama lebih ke penguatan kerangka dalam membangun gerakan, membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah sini gitu, baik potensi dalam diri mereka maupun sumber daya alam dan juga sumber daya teknis ataupun hal lain yang bisa mengembangkan ya kelompok perempuan kepala keluarga di wilayah ini. Salah satu capaian dari proses pengorganisasian adalah tumbuhnya pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat lokal. Pemimpin perempuan yang biasa kita sebut kader dapat membantu pendamping lapang dalam melakukan kerja-kerja pengorganisasian di masyarakat. Saat ini, lebih dari 200 kader potensial yang tersebar di 8 provinsi wilayah dampingan PK. Yang sering saya lakukan adalah memotivasi mereka terus-menerus dengan sering mengajak sharing mereka, memberi kepercayaan untuk membentuk kelompok baru, memberi kesempatan untuk memimpin pertemuan kelompok, dan memberikan materi-materi yang mereka mampu, walaupun kadang materi-materi itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Misalnya mereka hanya mengajarkan cara obat-obat tradisional atau mengajarkan menyanyi gitu, dari mulai hal-hal kecil itu. Pertama saya dulu untuk mengajak ibu-ibu berkelompok, pertama-tamanya sih agak sulit ya, soalnya diajak mengeluarkan swadaya. Kadang kan di kelompok selesai simpan pinjam apa segala itu kan dia dengan cerita kesusahan di pribadinya. Terus kalau misalkan ini kadang kan ada ceritanya itu terarah untuk jalan yang baik, ada yang tidak baik, jadi bisa saya kasih ini pemahaman. Makan marimi ahak. Begitu kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dengan Bapak Kepala Desa, mereka mereka akhirnya tidak percaya bahwa kenapa perempuan yang mengumpulkan kami untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Yang ini seperti sebenarnya keputusan ada di tangan laki-laki, tetapi saya tetap maju untuk menyampaikan hal tersebut. Sekarang mereka sudah bisa membuat suatu terobosan, yaitu terobosan penyederhanaan adat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh pemerintah, dan tokoh agama dalam seminar adat. Selain itu, kerja pengorganisasian juga membutuhkan berbagai elemen pendukung untuk menyiapkan pengembangan kelembagaan di tingkat wilayah hingga di tingkat nasional. Untuk melakukan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, paling tidak harus ada 3 sistem pendukung yang dikembangkan. Yang pertama adalah menjamin keberlangsungan sumber daya ekonomi di tingkat masyarakat. Hal ini misalnya dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro
yang dapat diakses dan dikontrol oleh kelompok perempuan kepala keluarga ini secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan dengan upaya-upaya pelatihan, pendampingan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan bantuan untuk mereka melakukan kegiatan advokasinya, misalnya dengan upaya-upaya dokumentasi, publikasi, dan juga penelitian-penelitian yang terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Setelah lebih dari 5 tahun mengorganisir diri dan membangun kekuatan kolektif, perubahan mulai dirasakan, yaitu meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terbangunnya kesadaran kritis akan hak-hak mereka sebagai warga masyarakat, terlibatnya mereka dalam proses pengambilan keputusan, terbukanya kesempatan untuk mengakses sumber daya yang ada, berkembangnya kemampuan memimpin sehingga dapat ikut mengontrol jalannya pembangunan dan kehidupan sosial politik di wilayahnya. Dan Saudari Petronella Peninoli selaku Kepala Desa Nisanulan. Perubahan yang terjadi pada diri pribadi saya tuh banyak sekali, besar sekali. Yang pertama tuh saya udah berani ngomong di depan orang, dan pengetahuan saya, wawasan saya lebih luas karena di sana saya pernah diberi pelatihan. Sangatlah ada perubahan yang begitu drastis. Ada lagi percaya diri. Tadinya enggak saya, karena saya malu gitu. Tapi sekarang ada lagi, bangkit lagi harapan kita ini setelah masuk di PK. Bisa menjalin hubungan dengan pemerintahan, punya banyak ilmu tentang kewirausahaan, juga bisa berbagi pengalaman dengan ibu-ibu, bukan hanya di kelompok sendiri, tapi di semua kelompok yang ada di kabupaten. Sudah ada manfaat untuk masyarakat lain, ya, menurut saya itu. Karena bias daripada kelompok ini kan hanya paling tidak mempengaruhi juga masyarakat sekitar yang bukan anggota PK, ya kan? Bisa membias juga, ya baik termasuk beasiswa, itu juga bisa termasuk itu. Atau misalnya kredit yang diambil dari kas PK untuk kegiatan produksi, ya, nah itu kan bisa membantu masyarakat sekitar. Atau dengan pengadaan transportasi kendaraan-kendaraan juga dampaknya untuk masyarakat, sehingga menurut saya masyarakat juga cukup merasakan keberadaan daripada PK itu sendiri. Karena yang menonjol dalam proses pemberdayaan PK ini adalah nilai, maka tidak heran kalau mereka solid, kompak. Kalau bukan nilai tidak akan kompak seperti ini. Itu yang menurut saya sebagai sebuah model pemberdayaan yang patut dicontohi. Apa yang telah dicapai membuktikan bahwa perempuan kepala keluarga adalah sumber daya manusia yang berpotensi dan mampu berkontribusi pada perubahan yang lebih baik di masyarakat. Dengan motivasi yang kuat dan kekuatan bersama, mereka akan terus berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan.